Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mrs. Anita Rusfarina. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul forms atau formulir. Oke. Wow, Kak Si, ini gambar apa? Do you know what is it? Apakah kalian tahu ini gambar apa? Okay. Yes, it is a form. Itu adalah sebuah formulir. Oke, sekarang what is form? Apa sih formulir itu? Oke, mari kita lihat definisinya. A form is a document with spaces in which we can write or enter data. Jadi, formulir itu seperti yang kita ketahui adalah sebuah dokumen yang mana di dalamnya itu terdiri dari kolom-kolom berjarak atau kolom-kolom kosong yang nantinya harus diisi dengan data. Oke. Yang selanjutnya, the social functions of forms. Fungsi sosial dari formulir. Fungsi sosial ini maksudnya adalah buat apa sih kita belajar forms itu atau forms itu gunanya untuk apa? Oke. Let's see. The social functions of forms is to provide information about an applicant to an organization or a business. Yang artinya adalah forms itu fungsinya untuk memberikan atau menyediakan informasi tentang identitas seorang pelamar kepada organisasi atau bisnis yang dia lamar. Okay, next. The generic structures of forms. Struktur dari formulir adalah, kita lihat, secara umum dalam sebuah formulir itu selalu ada name atau nama, ada address, alamat, and then phone number, nomor telepon, date of birth, tanggal lahir, nationality atau kebangsaan, employment status atau artinya status pekerjaan, etc. Okay, depends on the data needed by the organizations or business we apply for. Jadi untuk struktur dari formulir ini dia tergantung kepada organisasi atau bisnis yang kita ajukan. Misalnya ketika kita mengisi formulir tentang slip di bank, ketika kita mau menyimpan uang, maka di sana yang dibutuhkan adalah name, and then bank account, kemudian juga nominal jumlah yang akan kita setorkan. Jadi dia tergantung. Atau dengan contoh lain, misalnya ketika kita mengisi formulir untuk mendaftar sekolah, maka yang diisi adalah name, address, phone number, maybe age, mungkin juga usia. Jadi dia tergantung dengan data yang dibutuhkan. Okay, and then next, types of forms atau jenis-jenis dari formulir. Okay, the first is deposit slip, and then the second is reservation form, and then purchase order, and then withdrawal slip, and then the last is enrollment form. Deposit slip and then withdrawal slip ini dia berhubungan dengan bank ya. Ada reservations, itu adalah formulir untuk pemesanan, to book. Dan purchase order ini adalah formulir untuk pembelian. And then enrollment ini adalah
formulir, contohnya seperti ketika kita melamar atau kita ingin masuk sebuah komunitas atau sebuah grup, atau kita mau masuk ke sebuah sekolah begitu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu lebih detail di sini. Yang pertama adalah deposit slip. Deposit slip itu pengertiannya adalah to save money in a bank account. Jadi deposit slip itu adalah sebuah formulir ketika kita ingin menyimpan uang di bank atau kita ingin menabung. Sekarang mari kita lihat. Ini adalah contoh deposit slip. Kalian lihat di sini. Mari kita analisa strukturnya. Yang pertama adalah date. Date di sini berarti tanggal kapan kita mau save the money. Kemudian juga yang diperlukan adalah cash. Di sini dia pakai mata uang dollars ya. Kalau kita mungkin rupiah. Ini jumlah yang harus kita setorkan. Oke. Dan ini nama bank. Kemudian di sini di deposit slip ini kita harus menuliskan, ini kosong ya. Di sini harus kita tuliskan bank account kita atau nomor rekening. Oke. Jadi kalian perhatikan di sini struktur yang digunakan dalam deposit slip ini dia tergantung dari kebutuhan data yang dibutuhkan oleh bank itu. Oke, yang selanjutnya reservation form. Reservation form is to reserve or to book a place for an event. Jadi reservation form atau formulir untuk pemesanan ini biasanya digunakan untuk memesan tempat atau memesan sebuah acara. Jadi misalnya kita mau memesan hotel atau mau memesan tiket bisa juga ya. Untuk acara misalnya kita mau memesan tempat untuk wedding party misalnya. Sekarang mari kita lihat di sini contoh untuk reservation form. Di sini ada flight reservation ya contohnya. Flight reservation berarti ini pemesanan penerbangan atau tiket. Kita lihat struktur yang digunakan di sini. Ini adalah passenger name ini selalu ya. And then date of birth. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah name and then date of birth. Ini instruksinya, please make sure that you fill in the name which is in your passport. Jadi di sini instruksinya kita harus mengisi data yang sesuai dengan paspor kita. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga adalah purchase order. Purchase order artinya to purchase some goods. Jadi di sini formulir untuk pembelian. Ketika kita membeli sesuatu, misalnya sebuah barang atau apa. Kita lihat contohnya di sini. Purchase order, mari kita lihat strukturnya. Ada company name, kemudian ada vendor, ship to, dikirimkan ke siapa, ini. Kemudian yang dibutuhkan adalah items, apa saja, description-nya, deskripsi dari item yang mau dibeli. Kemudian di sini ada unit price, harganya berapa. Kemudian di sini jumlah yang dibeli berapa, total. Kemudian baru yang paling bawah ini adalah jumlah. Ini sering kita temukan ya ketika kita membeli barang-barang. Atau kalau di tempat kita disebut sebagai nota pembelian. Oke, yang berikutnya adalah withdrawal slip. To withdraw some money from the bank account. Jadi ini dia mirip seperti yang deposit slip tadi. Kalau deposit slip tadi kita menyetor atau menabung di bank. Kalau withdrawal ini berarti kita mengambil ya. Untuk strukturnya kita lihat dia sama saja seperti yang deposit slip tadi. Withdrawal di sini yang dibutuhkan adalah account number atau nomor rekening bank kita, and then date, tanggal,
hari kita mengambil, kemudian name, and then signature, and then amount of money. Jadi jumlah uang yang akan kita ambil. Okay, next. Enrollment form to make someone become an official member of a course, college, or group. Enrollment form ini adalah formulir permohonan untuk menjadi bagian atau menjadi anggota, misalnya ketika kita ingin mendaftar di sebuah kursus, ketika kita ingin ikut kursus, ikut kegiatan apa gitu, seperti contohnya kalau di sekolah kita, ketika kita ingin ikut kegiatan ekstrakurikuler, maka kita harus mengisi formulir seperti formulir pendaftaran atau registration form. Kalau di sini contohnya kita lihat student enrollment form. Nih, perhatikan. Strukturnya adalah di sini ada school name, kemudian ini kita lanjutkan, ada state, ada country, ada date. Oh ya, kemudian untuk untuk formulir itu bisa juga dia menggunakan blank-blank yang sudah ada opsi, jadi kita tinggal memberi centang atau checklist. Ya, jadi formulir itu bisa ditulis seperti ini, school name, nama sekolahnya harus ditulis. Kemudian kalau has the student ever attended an NT school, apakah siswa sudah pernah mengikuti atau bergabung di NT school ini? Jadi dia sudah menyediakan opsi jawabannya, kita tinggal memberikan centang, tidak perlu menuliskan. Oke, baiklah siswa dan siswi sekalian, kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekarang waktunya kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Sampai berjumpa di materi yang akan datang. Oke, bye-bye.